Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bu Rizka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik juga Bu. Ya syukur deh. Alhamdulillah kalau Bu Rizka dan keluarga di rumah sehat-sehat semuanya ya Bu. Ya, alhamdulillah Bapak. Iya, lagi sibuk apa nih sekarang Bu? Alhamdulillah Bapak paling untuk saat ini sih lagi sibuk sama mungkin ya pendidikan guru penggerak sama mempersiapkan Ya. MPLS ya Bapak ya di tahun ini kan kita memasuki tahun Iya, iya, ajaran iya, baru iya. ya Pak ya. Nih Iya, ngomong-ngomong iya. Bapak punya waktu nggak sih? Ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Bapak, ada yang ingin saya ceritakan. Oh, boleh, 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 boleh Bu. Oke, jadi kita mau ngobrol apa nih Bu sekarang Bu? Sebenarnya gini sih, Bapak, saya ingin bercerita tentang di kelas ya, Pak, ya, pembelajaran di kelas. Jadi saya ingin Ya. cerita tentang cara saya agar dapat, gimana sih meningkatkan kompetensi Mm. saya dalam mengelola kelas, Pak, intinya itu, seperti itu. Oh, begitu ya. Ya, oh ya Bu, Mhm, sebelumnya sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih, mhm. biar biar ngobrolnya lebih santai gitu Bu, lebih rileks, lebih enak. Gimana? Ibu mau sambil ngemil atau mau sambil Boleh minum? boleh. Boleh? Boleh, Pak, sambil minum teh ya, Pak, ya, biar ngobrolnya santai gitu, Pak. Waduh, minum teh itu enak Bu. Apalagi kalau minum tehnya sama ini singkong goreng nih Bu. Mantap ya, Pak, ya. Sekarang kan lagi dingin nih cuacanya Bu. Iya betul, Jadi Pak. bisa banget ya ke tubuh kitanya juga ya Bu. Betul betul betul. Oke deh Bu, ya sambil ngobrol sambil selamat menikmati air tehnya ya Bu. Oke deh Iya, Bu, Pak. tadi kan kata Ibu itu katanya mau ngobrol nih tentang gimana cara untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Betul begitu Bu? Iya betul, Pak. Jadi saya ingin menciptakan, kelas itu lebih kondusif, lebih menyenangkan bagi siswa gitu, Pak. Iya, 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 iya. Menurut Ibu Rizka itu kelas Ibu itu memang sekarang gimana sih Bu? Apa alasannya gitu Bu? Kenapa kok Ibu harus banget gitu Bu? Apa mempelajari atau meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut gitu Bu? Jadi gini Pak, saya itu ngerasa ya Pak, kalau saya Hmm? masih kesulitan nih untuk mengajak Hmm. beberapa siswa. Memang kan kalau di SLB itu mungkin sedikit ya Pak ya, kalau saya Iya, kan iya, iya. menghadapi siswa itu banyak nih di kelas. Jadi memang, saya itu kesulitan mengajak beberapa siswa Hmm. untuk Iya. antusias nih atau misalkan terlihat menarik dan berani berpendapat saat pembelajaran berlangsung Pak. Jadi sebenarnya sih alasannya saya ingin banget meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas agar bisa lebih efektif gitu loh saat pembelajaran di kelas gitu, Pak. Gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi di kelas Ibu itu masih ada beberapa siswa yang belum terlihat antusias gitu Bu atau tertarik ya dengan pelajaran dan juga kayaknya kurang berani gitu Bu dalam Iya, pendapat iya gitu ya. betul, Pak, seperti itu heeh, jadi kurang berpendapat gitu, tidak mau malah sama sekali gitu, Oh Pak. gitu ya, ya. Nah, Mhm. menurut pengamatan Bu Rizka nih, kira-kira apa sih alasan siswa itu sehingga siswa itu tidak antusias ataupun dia itu kurang berani gitu dalam mengemukakan pendapatnya itu apa gitu? Sebenarnya sih kalau saya, amati ya, Pak, menurut saya jadi alasan siswa tersebut masih kurang antusias itu mungkin, eee, Mhm. jadi mereka itu belum memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan gitu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Gitu. Jadi, menurut pengamatan Bu Rizka nih ya, apa sih yang akan membuat siswa itu tertarik dan memahami pelajaran gitu ya, dan berani untuk, berpendapat gitu? Kalau menurut saya mungkin, bagaimana caranya bisa membuat siswa tertarik itu, saya harus lebih banyak, membuat strategi pembelajaran yang, lebih bervariasi gitu, Pak. Strategi ya, strategi Iya pembelajaran gitu iya. ya. Nah, strategi apa sih misalnya gitu, Bu? Misalkan kalau strategi pembelajaran yang lebih bervariasi itu menggunakan, video konten pembelajaran, mungkin Mhm, diskusi mhm, kelompok, juga mmm, bermain peran, bisa kan ya, Pak, seperti iya, iya, itu. iya. Nah, oh itu bermain peran ya, itu, Iya. seru nih kayaknya, soalnya saya juga waktu sekolah, waktu masih SD, SMP, SMA, saya juga seneng kalau bermain peran gitu. Iya, Pak, betul ya. Jadi lebih diingat ya, Pak, ya? Ibu, Mmm. apakah Ibu pernah gitu melakukan itu, seperti tadi, Nah, itu, video, Pak. diskusi gitu ya, Mhm. pernah tidak Ibu?
Nah, jadi saya pernah memang mencoba melakukan strategi pembelajaran bervariasi seperti, video, konten pembelajaran, diskusi juga pernah, memang saya pernah melakukan itu, Pak. Ya. Gimana Bu hasilnya? Nah, hasilnya memang, cukup, membuat perubahan ya, ada peningkatan setidaknya, seperti itu. Ya, ada peningkatan jadi ya? Ada. Ya. Ada cara lain nggak Bu yang pernah Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan, ketertarikan siswa terhadap pelajaran dan juga upaya, dan supaya apa, berani, berpendapat gitu ya, di depan kelas? Kalau cara lain selain itu, saya pernah melakukan ini, Pak. Jadi, saya itu melakukan kolaborasi, seperti video konten nih. Terus kita, Ya. membuat suatu proyek ya, Pak, jadi secara berkelompok, kemudian saya menyuruh siswa tersebut agar berani, berani berpendapat atau apa ya, namanya, menjelaskan atau, di depan itu, jadi dia bercerita hasil dari kelompok mereka gitu. Jadi sehingga saya itu bisa memunculkan penguatan positif terhadap mereka, gitu, Pak. Iya, jadi dikombinasikan gitu ya antara Iya video betul, dan juga Kak. apa tadi? Video Eee, dan video membuat proyek, kemudian, membuat proyek, hasil nah itu kelompok yang itu membuat proyek. hasil kelompok itu di ke depan gitu mereka itu. Oh, kemudian dipresentasikan, dikombinasi gitu ya, Bu? Nah, betul, heeh, betul betul, Pak, Wah, dipresentasikan. iya hebat banget, Bu. Itu, apakah cara-cara yang, Ibu gunakan itu apakah efektif atau tidak, Bu? Sebenarnya lebih efektif, Pak. Jadi justru, pembelajaran yang kedua itu, yang saya coba kedua itu memang lebih efektif karena mungkin lebih bervariatif. Jadi mulai membuat anak itu, mulai terbiasa untuk mengemukakan pendapat mereka gitu. Jadi yang lebih efektif itu yang dikombinasi tadi ya, Bu, antara, video kemudian project gitu, kemudian, apa namanya, presentasi gitu ya di depan Iya kayak gitu ya? betul. Nah, itu Iya ya, betul, wah, Pak. iya, betul, Bu. Ya, bisa tidak, kira-kira, yang pertama tadi yang diskusi, Mhm. kemudian bermain peran dan video, terus, yang dikombinasikan yang kedua tadi bisa tidak, kira-kira, kedua hal tersebut dilakukan lagi gitu, Bu, di tahun ajaran yang sekarang ini gitu? Saya rasa bisa, Pak. Jadi, saya akan mencoba mungkin setiap, pembelajaran itu akan terus saya lakukan. Jadi Ya. memang, akan saya lakukan strategi yang lebih bervariasi dan menyenangkan gitu, Pak. Ya. Ya, bayangan Ibu untuk, bisa melakukan kedua hal tersebut itu seperti apa, Bu? Misalnya, apakah, di setiap kegiatan selalu itu yang pertama dulu, yang kedua dulu, atau bergantian hari ini yang pertama, besok yang kedua, atau satu minggu yang pertama, satu minggu lagi yang kedua, atau gimana, Bu, menurut Ibu gitu? Iya, Pak, sepertinya ya yang saya bayangkan itu memang kan, ketika kita kegiatan satu dan kedua itu sudah, berpengaruh ya, Pak, saya akan melakukannya bergantian, Pak. Jadi memang agar siswanya itu setiap harinya merasa antusias dan senang, jadi lebih penasaran gitu. Kalau misalkan seperti itu terus kan pasti Iya, monoton ya, Pak, ya. Jadi saya pasti iya. bergantian gitu. Ya, oh jadi setiap hari bergantian aja gitu ya, Nah gitu, apa iya iya. strateginya, yang sekarang yang ini, sekarang besok yang itu gitu ya, Nah gitu, biar iya, nggak Pak, bosan betul ya itu ya? betul. Biar nggak bosan juga gitu ya, Bu, buat Iya, anak-anak. iya betul, Pak. Ya, nah untuk melakukan strategi itu, apa saja nih, yang dibutuhkan, oleh Ibu gitu? Sebenarnya sih ya kalau yang dibutuhkan itu berarti saya sendiri pribadi berarti harus banyak mengumpulkan, materi pembelajaran ya, Pak, yang lebih bervariatif, kemudian, media juga yang dibutuhkan harus benar-benar dipersiapkan seperti, proyektor ya, terus, video-video kontennya harus saya, cari dulu, terus kemudian juga sistem Mhm. evaluasinya juga yang digunakan harus sudah disiapkan, pasti itu yang dibutuhkan, Pak. Iya. Kira-kira Ibu akan melakukan itu mulai dari kapan, Bu? Sepertinya kalau untuk pembelajaran sekarang itu saya akan, setelah kan sekarang udah masih masa MPLS ya, Pak, ya. Jadi Iya. sesudah itu pasti saya akan langsung kerjakan, Pak, akan saya lakukan di kelas langsung. Gitu, iya. Udah MPLS berarti, minggu Iya depan gitu ya, Bu, 1 minggu setelah, MPLS gitu ya, Bu? iya, Gitu betul ya? betul. Iya, Pak. Ya Bu, ini, percakapannya seru banget ya Bu, Iya, Pak. nanti minggu depan Bu, Ibu Rizka, boleh cerita lagi karena saya ingin mendengar lagi nih cerita bagaimana, penerapan, pembelajaran atau strategi pembelajaran Ibu, di lapangan karena,
Saya juga sebenarnya ingin ingin tahu, jadi saya juga ingin melakukan ATM gitu Bu, ke strategi pembelajaran, yang Ibu lakukan. Nanti Ibu Rizka boleh cerita lagi ya, minggu depan? Boleh Ya tidak Bu? pasti. Siap siap siap. Saya nanti akan cerita lagi ke Bapak ya. Iya Bu, ini terakhir nih Bu, yang Ya. terakhir nih Bu, dari percakapan ini Bu, apa yang, Ibu dapatkan? Dari percakapan ini, dari awal sampai akhir, mungkin yang saya dapatkan itu dari pembicaraan ini, saya begitu senang ya Bapak ya, karena Ya, menambah pengalaman juga saya dengan iya. Bapak bercerita, terus juga, yang saya dapatkan itu yaitu alhamdulillah saya mendapatkan, apa sih, cara ya untuk meningkatkan antusias siswa dalam belajar, juga mendapatkan, solusi, agar anak itu berani berpendapat seperti apa gitu Iya ya Pak iya ya. iya iya. Heeh, gitu. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Bapak mengingat kita kan memang beda sekolah ya Pak, kayak Bapak itu, SLB ya, sekolah berkebutuhan khusus, sedangkan saya SD. Jadi alhamdulillah dengan sharing ke Bapak saya mendapatkan, apa sih, cara mendapatkan solusinya seperti itu Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik Bu Rizka, sama-sama Bu. Oh ya, terakhir saya ucapkan selamat untuk mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang sudah Bu Rizka jelaskan tadi di kelas ya Bu. Iya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya ya Pak ya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu Rizka? Apa kabar hari Alhamdulillah ini? Bapak, sama, sehat, baik, alhamdulillah. Iya. Bapak kira-kira hari ini lagi sibuk apa nih setelah memasuki tahun ajaran baru? Ya Bu, karena sekarang sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu. Jadi ya kesibukan saya sekarang-sekarang ya itu aja, nyiapin program-program buat tahun ajaran baru aja. Tapi ini ada satu hal nih yang mengganjal di pikiran saya nih Bu. Mungkin kalau Ibu ada waktu bisa kita sharing-sharing sebentar gitu Bu. Mau ngobrol-ngobrol mungkin bisa Ibu bantuin saya gitu Bu. Boleh-boleh Pak, oke insya Allah saya selalu ada waktu. Jadi apa nih yang ingin Bapak ceritakan hari ini? Ya, jadi ya ceritanya gini Bu, ya saya kan di sekolah itu pegang SMA LB, Tunagrahita. Iya, Ada kelas 10, ada kelas 11 dan lalu? juga kelas 12 di Ya, SMA 11 LB. dan 12. Jadi SLB itu emang kayak gitu sih Bu. Jadi satu kelas itu bisa bisa 2 atau 3 rombel lebih lebih lah Oh, gitu ya. digabung ya Pak ya berarti ya? Ya makanya pembagian kelasnya itu nggak akan berdasarkan kelas, tapi ya Hmm, berdasarkan jenis berkebutuhan khususnya gitu Bu. Nah jumlah siswa di kelas saya itu kan sekarang ada 6 orang. Jadi ya, 4 orang yang sudah naik ke kelas 11 dan kelas 12. ya, Kemudian ada 2 orang 2 lagi orang, yang baru masuk ke kelas 10 dari kelas 9 gitu sebelumnya Bu. ya, Nah, setelah saya melakukan asesmen, baik itu secara mandiri dan juga saya minta hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh gurunya di kelas sebelumnya gitu ya Bu. ya, Ternyata apa namanya 2 anak yang baru masuk ke kelas 10 ke kelas saya ini itu ternyata kemampuannya baik itu secara akademik dan non akademik itu agak di bawah, agak jauh gitu Bu, di bawah dari 4 orang yang apa yang sudah duluan di kelas saya gitu Bu. Nah jadi mmm, itu kan apa ya, jadi di kelas saya itu apa ya, ada 2 kelompok gitu Bu. Bisa dikatakan ada 2 kelompok, yang kelompok pertama itu tunagrahita ringan dan yang kelompok kedua ya, itu tunagrahita sedang. Nah, sedang berarti ya? Iya. sementara untuk intervensi dan treatment-nya sendiri bagi kedua kelompok ini kan sudah pasti akan berbeda. Jadi ya Mhm. gitulah agak ribet gitu Bu. Gimana Iya Bu? Bapak, menarik ya Pak ya kalau di SLB itu benar ya Bapak, ya Allah. Jadi gini, berarti, saya menangkap nih dari cerita Bapak barusan, jadi yang saya tangkap itu, Bapak sedang menghadapi permasalahan bahwa, beberapa anak berkebutuhan khusus itu memiliki tingkat, kecerdasan yang berbeda gitu ya, Pak, ya? Ya, iya iya betul Bu, di kelas saya itu seperti itu Bu. Nah, dari percakapan ini nih, dan apa yang barusan Bapak udah ceritain ke saya, kira-kira harapan apa sih yang ingin Bapak dapat dari cerita ini? Saya ingin sebenarnya supaya antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu nggak saling mengganggu gitu ya Bu. Kalau di Sunda itu bahasanya nggak saling ngaragokan gitulah Bu. Oh ya, saling ngeragokan gitu ya, Pak, ya? Iya. Jadi
Nih, kalau kira-kira nih dari pengamatan Bapak sendiri, saya mau tanya dulu, Ya. kondisi ideal kelas seperti apa sih yang Bapak harapkan? Ya kalau idealnya sih sebenarnya, kelas saya itu dibagi 2 gitu ya Bu, karena supaya Mhm. pembelajaran lebih fokus gitu ya, bagi mereka yang tunagrahita ringan dan yang, tunagrahita sedang karena, treatment-nya, intervensinya kan berbeda. Tapi, Mhm. untuk hal itu, sekarang-sekarang kayaknya nggak mungkin nih, karena kalau kayak gitu kan, berarti, harus nambah guru gitu ya Bu. Ya. Jadi itu apa, yang saya pikirkan itu sekarang ya gimana caranya biar di kelas itu, ya nggak saling ngaragokan aja gitu Bu, antara kelompok satu dan kelompok yang 2 gitu Bu. Iya iya iya. Nah, Bapak kan berarti barusan sudah menjelaskan nih kondisinya seperti apa. Coba apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut yang Bapak harapkan? Ya karena untuk menambah guru itu kan yang pertama memang bukan kewenangan saya gitu Bu, tapi, nanti saya akan cobalah, diskusi nanti ke kepala sekolah gitu ya. Apakah bisa atau tidak untuk menambah guru dalam waktu-waktu dekat ini gitu ya Bu. Nah jadi, untuk sementara, untuk sekarang saya akan, Mhm. coba memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok aja deh kayaknya. Di mana di dalam kegiatan kelompok itu, kelompok yang kemampuannya di atas bisa membantu kepada kelompok, dengan kemampuannya yang ada di bawahnya gitu. Oh, nah kan barusan Bapak bilang, apa, melakukan kegiatan seperti itu. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa membuat anak-anak yang memiliki kemampuan lebih itu bisa membantu teman yang lainnya? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih lebih bersifat kerjasama gitu ya, Bu. Itu deh Kerja kayaknya gitu. sama. Ya ya. Coba, kira-kira kegiatan apa sih yang rencananya yang bisa disebut bersifat kerjasama itu seperti apa? Kegiatan seperti apa, Pak? Ada sih satu Bu kegiatan, ini saya Mhm. pernah melakukannya ini dulu sebelumnya di tahun lalu, misalnya di tema kewirausahaan gitu ya Bu. Di Mhm. SLB itu kan, sama nih kayak di, kelasnya Bu Rizka di SD itu kan, jadi, pelajaran itu di tematik-tematik gitu Bu, Oh nggak iya, nggak tematik berarti ya? heeh, Heeh. nggak per mata pelajaran Bukan per kayak di mata pelajaran, heeh, iya. sekolah-sekolah umum kan itu kan, per mata pelajaran gitu ya kalau Mhm. SMA itu, Kak. Nah kalau di SLB itu enggak, tematik aja gitu, Bu. Ya, nah Mhm. di tema kewirausahaan itu kan ada, materinya mengenal jenis-jenis, wirausaha di sekitar sekolah. Jadi Mhm. saya pernah melakukan pembelajaran itu dengan cara menggunakan, metode, discovery learning. Kemudian Iya. anak-anak saya beri tugas gitu ya Bu, untuk mencari informasi tentang jenis-jenis wirausaha di sekitar sekolah, dengan Mhm. cara ya anak-anak tuh langsung aja keliling, ke sekolah gitu Bu, ya Jadi bersama saya. langsung pergi gitu mencari keliling di lingkungan sekolah gitu? Iya, tapi ya ya Iya. ya begitu Bu, tapi dengan sayanya gitu ya Bu, Oh iya, didampingi oleh saya dipandu gitu ya dengan Bu, Bapak, ya heeh. untuk langsung mencari informasi tersebut gitu ya. Mhm. Tujuannya ya biar anak itu bisa melihat dan mendengar sendiri, karena kenapa harus seperti itu, karena di SLB itu kan, seperti yang saya sudah katakan beberapa kali Mhm. itu, SLB itu kan harus konkret dan sederhana Heeh, gitu ya, betul. tidak boleh abstrak dan rumit gitu ya. Nah Iya jadi iya, Pak. di kegiatan itu saya kira bisalah anak-anak dengan kemampuan, yang di atas membantulah kepada anak-anak yang kemampuannya di bawahnya gitu. Wah, bener Pak, itu udah bagus banget ya Pak, barusan kan Bapak bilang mengajak anak-anak terjun langsung ya keliling sekolah dengan, menanyakan, apa, kegiatan wirausaha ya Pak, jenis-jenis Iya wirausaha. Nah, iya tadi iya. kan Bapak bilang, apa sih, ingin mengenalkan kewirausahaan dengan cara discovery learning. Nah, Iya. kemudian saya mau tanya, apa saja sih yang, Bapak butuhkan nih untuk melaksanakan itu? Ya, yang saya butuhkan ya tentunya ya peralatan-peralatan untuk mengajar saja ya, seperti, proyektor gitu ya, Mhm. kemudian ya video-video tentang penjelasan-penjelasan kewirausahaan yang sederhana-sederhana ajalah Bu, nanti mungkin saya bisa nanti cari di YouTube gitu ya Bu. Iya, betul Kemudian betul. gambar-gambar tentang jenis-jenis, wirausaha nanti kan, untuk ditayangkan nanti dibikin Canva-nya mungkin seperti Iya, gitu. heeh. Nah, terus ke depannya nih, target yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut apa, Pak? Ya, untuk targetnya, ya yang pertama tentu supaya si anak itu kan semuanya lah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian agar, siswa-siswa itu dengan itu yang terutama dengan, kemampuan yang di bawah itu terbantu itu dalam belajar gitu, dibantu oleh, rekan-rekannya, teman-temannya yang, apa, kemampuannya di atasnya gitu ya. Dan yang paling penting agar
si pembelajaran ini ya efektif, kolaboratif, dan menyenangkan. Itu Ah, efektif menurut iya kita. betul, Pak. Betul. Nah, jadi kan Bapak seperti itu barusan sudah menjelaskan, kira-kira kapan kegiatan tersebut mulai Bapak bisa lakukan? Ya, seharusnya sih secepatnya ya Bu, di awal-awal pembelajaran ya. Ya. Sebenarnya ada gini Bu, di saya ini, di sekolah saya ini sebenarnya gini Bu. Yang sekiranya akan bakalan ribet itu di hari Senin dan Selasa. Soalnya Mhm. kenapa? Karena di hari Rabu sampai Jumat itu kan Jumat? anak-anak yang besar gitu ya, yang SMP dan Mhm. yang SMA itu kebanyakan melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak bergerak gitu di luar kelas gitu, seperti olahraga gitu ya, Mmm, pramuka, kesenian, iya. keterampilan Mhm. sederhana dan lain-lain lah. Nah, kalau di hari Rabu sampai Jumat itu kan jadi dibagi-bagi tuh Bu dengan guru lain. Jadi ya saya Mmm. nggak terlalu ribet kalau Rabu sampai Jumat. Yang ribet itu di hari Senin dan Selasa. Jadi kegiatan yang bersifat kerjasama itu akan saya lakukan di hari Senin dan Selasa aja sebenarnya. Oh, berarti fokus di hari Senin dan Selasa berarti ya, Pak, ya? Ya, 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 Bu. Nah, saya penasaran gimana sih cara Bapak untuk, mengetahui progres selanjutnya nih? Jadi penasaran gitu loh. Untuk progres sih nanti kan dilakukan penilaian ya, Bu, Mhm. kepada, anak-anak yang kemampuannya di bawah gitu ya, Bu. Iya Nah, iya. nanti kita lihat ajalah, nanti saya, lihat ajalah bagaimana kemampuannya, apakah meningkat atau tidak ya. Terus mungkin nanti, 1 bulan dari ini saya akan, minta Bu Rizka lagi, minta pendapat dari Bu Rizka lagi nih, boleh tidak, Bu? Boleh, sangat boleh, Bapak. Iya, soalnya kan nanti kan, ketika saya menerapkan, discovery learning itu kan, eee, pasti saya akan menemukan hambatan-hambatan gitu ya, di luar hambatan-hambatan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Itu kan pasti ada Iya. hambatan-hambatan lain gitu ya, Bu. Nah, ya pokoknya nanti 1 bulan dari ini saya akan, minta Bu Rizka lagi, minta pendapat Bu Rizka lagi karena kan, untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kan, Bu, tidak cukup hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu gitu Betul, mengajarkannya, Pak. membutuhkan waktu yang cukup agak lama gitu, Bu. Heeh. Saya kira 1 bulan dari sekarang lah saya nanti, cerita lagi ke Bu Rizka gitu. Iya, siap. Siap, Pak. Saya akan mendengarkan dengan senang hati, Bapak. Jadi mudah-mudahan, semoga progres Bapak ke depannya lancar dan diberi Amin, kemudahan amin. tentunya. Apalagi memang, Bapak itu sungguh guru hebat ya dengan bisa terus belajar menjadi seorang guru di sekolah berkebutuhan khusus itu tidak mudah ya. Saya pun, merasa kesulitan dengan anak-anak yang, maksudnya normal ya, Bapak, apalagi Bapak. Iya, Jadi Bapak hebat, selalu mau bercerita atau berbagi pengalaman. Jadi terima kasih Bapak, mudah-mudahan ke depannya progres Bapak itu lancar. Ditunggu cerita amin. selanjutnya ya, Pak, ya. Iya, iya, terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.